Budaya Jawa merupakan salah satu kekayaan besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai salah satu kultur yang mengakar kuat, budaya Jawa itu telah memberikan kontribusi penting dalam membentuk sebuah peradaban hingga masa kini. Mulai dari tradisi berbusana hingga warisan ageman pusaka. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membabarkan salah satu ageman pusaka yang memang memiliki keistimewaan yang begitu luar biasa luhur dan bijaksana. Sebuah pusaka yang bertinatah emas yang menjadi simbol kekuasaan, simbol ketegasan, serta simbol keberanian. Pusaka ini sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh berpengaruh seperti raja, patih, ataupun bahkan senopati, serta menjadi simbol kekuatan batin dan keteguhan hati yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lantas bagaimanakah untuk prejengan dari pusaka ini? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Pusaka ini memakai busana bergaya khas Yogyakarta dengan modelnya itu gayaman. Ia dibuat dari kayu timoho dengan motif pelet belang sapi yang nampak begitu indah dan luar biasa. Dilengkapi dengan pendok selorok kemalo merah dengan pola motif semen merak kantet. Secara keseluruhan, busana pusaka ini menampilkan kesan yang begitu berkelas, nampak sekali luwes, prasojo, dan pastinya ngayang batin. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 5, Dapur Pandowo Singo, Tinatah Emas 5 Wedana, Pamor Wahyu Tumurun, Tangguhnya Mangkubuwono kelima. Nampak begitu gagah ya? Pusaka ini lebih dikenal masyarakat perkerisan dengan sebutan itu Singo Barong. Namun dalam buku-buku dapur keris, ia tercatat sebagai keris Dapur Pandowo Singo. Dapur Pandowo Singo itu merupakan salah satu varian keris Luk 5. Dengan ciri khas rician itu berupa terdapat sogokan rangkap, ada tikel alis. Ia juga menggunakan serawean, disempurnakan dengan greneng. Pada bagian gandeknya itu terdapat hiasan tinatah ganan bermotif Singo Barong, yang kemudian itu menjadi alasan lain mengapa pusaka ini juga akrab sekali disebut dengan keris Singo Barong. Secara filosofinya, keris Pandowo Singo itu mengandung makna yang begitu dalam. Nama Pandowo itu memang diambil dari 5 kesatria agung dalam cerita Mahabharata, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Yang memang masing-masing itu melambangkan nilai-nilai luhur seperti sebuah kebenaran, kebijaksanaan, kekuatan, kesetiaan, serta keadilan. Sementara itu sosok singo dalam budaya Jawa memang menjadi perlambang keperkasaan, lambang sebuah kepemimpinan, lambang keberanian, sekaligus lambang pengayoman. Maka keris Pandowo Singo itu memadukan kedua kekuatan ini. Ia betul-betul menggambarkan sosok pemimpin yang begitu adil, kuat, berani bertindak demi kebenaran, namun tetap mengedepankan kebijaksanaan dan kasih sayang dalam perlindungannya terhadap sesama. Dalam tradisi Tosan Aji, keris berdapur Pandowo Singo ini seringkali dipilih oleh mereka yang mendambakan karakter kepemimpinan yang luhur untuk menjadi pribadi yang betul-betul disegani, dipercaya, serta mampu menyeimbangkan kekuatan dan kelembutan. Jika dipirsani, kehadiran ornamen singa pada bilahnya itu menegaskan bahwa keris ini memang bukan sekedar pusaka biasa, melainkan keris yang membawa aura wibawa dan dominasi yang begitu kuat. Ia betul-betul berpijak pada jalan dharma sebuah kebajikan.
Pusaka dengan tangguh Hamengkubuwono ke-5 ini sungguh begitu mempesona. Garapnya itu begitu mumpuni, menampilkan gradasi warna antara besi, baja, dan pamor dengan sangat jelas dan nampak sekali hidup. Seloroknya tampak terang, menjadi latar yang menonjolkan keindahan pamor yang memang dibuat dari bahan pamor pilihan yang berkualitas luar biasa tinggi. Tatanan pamornya pun juga begitu rapi. Ia menghiasi bilah tanpa nerjang landep. Disempurnakan dengan tinatah ganan berupa singa pada gandiknya juga masih sangat terjaga dengan detail yang nyaris sempurna. Ia begitu menghadirkan sosok singa yang begitu gagah, seolah hendak menyatakan sebuah keperkasaan dan dominasi kepada sang pemiliknya. Secara gaya, keris tangguh Yogyakarta itu memang masih membawa jejak era dari Majapahit. Tetapi dengan ukuran yang lebih besar dan proporsi yang lebih sempurna. Dari sini, pusaka ini memancarkan kesan yang begitu wangun, gagah, serta merabu, dan memancarkan aura seorang raja yang begitu wibawa dan menyejukkan. Tidak berlebihan jika pusaka ini memang dikatakan sebagai saksi bisu dari sebuah era yang begitu penting. Lahir dari masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-5. Sebuah masa yang menjadi bagian penting dalam perjalanan peradaban di Pulau Jawa. Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-5 adalah sosok raja muda yang memerintah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat antara tahun 1823 hingga 1855. Masa kepemimpinannya itu dikenal sebagai masa yang penuh dinamika, di mana memang pengaruh kolonial Belanda semakin kuat dan semakin perkasa. Namun di sisi lain, kehidupan budaya dan adat keraton tetap dijaga dan bahkan diperkaya. Hamengkubuwono ke-5 ini dikenal sebagai raja yang sangat menghargai kesenian, bahkan juga adil dalam memimpin, serta piawai dalam menjaga harmoni di tengah situasi politik yang cukup sulit pada masanya. Di bawah pemerintahannya, karya-karya budaya seperti keris, gamelan, dan arsitektur keraton berkembang begitu pesat. Ia mencerminkan semangat untuk tetap menjaga jati diri Jawa di tengah tantangan perkembangan zaman. Secara historis, berdirinya Kesultanan Yogyakarta sendiri itu memang tak lepas dari peristiwa besar yang kita kenal dengan Perjanjian Giyanti. Sebuah kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada 13 Februari tahun 1755 di Desa Giyanti, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini membelah kerajaan Mataram Islam menjadi dua kekuasaan. Yang pertama itu Kasunanan Surakarta di tangan Pakubuwono III dan Kesultanan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah khususnya di tanah Jawa, menandai berakhirnya era Mataram Islam sebagai satu kerajaan tunggal dan mengawali babak baru dengan dua dinasti besar yang hingga kini tetap berpengaruh dalam budaya Nusantara. Hari ini, dari tempat yang menjadi saksi sejarah ini, kami berdiri untuk mengabarkan kepada panjenengan semuanya. Tempat ini bukan sekedar jejak peristiwa, melainkan sebuah penanda bisu perjalanan yang begitu panjang oleh bangsa kita. Tentang sebuah perjuangan, tentang perpecahan, tetapi juga tentang lahirnya sebuah harapan baru. Disinilah budaya, sejarah, dan pusaka bersatu menjadi pelajaran berharga yang patut terus kita jaga. Perjanjian Giyanti itu lahir dari masa penuh dengan ketegangan. Pada pertengahan abad ke-18, kerajaan Mataram Islam itu dilanda perpecahan, baik dari dalam, dari keluarga kerajaan, maupun tekanan dari pihak luar, terutama Belanda melalui VOC. Perselisihan antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said menyebabkan situasi politik menjadi kacau dan tak menentu. Dalam keadaan seperti itu, upaya untuk mencapai perdamaian pun tetap harus dilakukan. Belanda yang berkepentingan menjaga stabilitas dengan mempertemukan pihak-pihak yang saling berselisih itu. Pada 13 Februari 1755, di sebuah desa kecil bernama Giyanti,
disepakatilah perjanjian Giyanti. Ya, benar, tepat di sini. Melalui perjanjian ini, Pangeran Mangkubumi diakui sebagai penguasa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sementara Pakubuwono III tetap memerintah di Keraton Surakarta. Perjanjian Giyanti ini bukan hanya soal pembagian wilayah saja, tapi juga menandai lahirnya dua pusat kekuasaan besar di tanah Jawa, yang masing-masing membawa corak budaya, tradisi, dan kekuatan sendiri-sendiri. Dari sinilah Kesultanan Yogyakarta mulai menata dirinya menjadi pusat kebudayaan dan spiritualitas Jawa, serta berpengaruh hingga sampai sekarang ini. Namun di balik lahirnya perdamaian itu, perjanjian Giyanti juga dianggap sebagai awal dari melemahnya kekuatan politik Jawa di hadapan kolonial. Perpecahan ini membuat VOC semakin mudah memperluas pengaruhnya di Nusantara secara khususnya. Warisan dari perjanjian ini terasa hingga kini dalam bentuk keragaman budaya serta tradisi dari dua keraton yang begitu besar. Kini, di situs perjanjian Giyanti inilah jejak sejarah itu masih sangat terjaga. Tempat ini menjadi saksi bisu dari sebuah titik balik besar dalam perjalanan sejarah Jawa. Dari tanah yang sederhana ini, lahir babak baru yang membentuk wajah kebudayaan Jawa seperti yang kita kenal sampai hari ini. Terima kasih dari kami, matur nuwun dan salam tutut ati.